Pada tahun 2015, dunia bisnis dikejutkan oleh sebuah kabar yang tak pernah diduga. Toshiba yang merupakan perusahaan elektronik terbesar di Jepang, ternyata menyembunyikan fakta mencengangkan selama lebih dari 7 tahun. Perusahaan ini secara sistematis melebihkan laporan keuangan hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, semua demi satu tujuan, terlihat sukses di mata dunia. Tapi di balik itu, prinsip transparansi yang seharusnya jadi pondasi good corporate governance diabaikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana satu keputusan bisa menghancurkan reputasi perusahaan tersebut? Inilah kisah kelam yang membuka mata dunia, bahwa tanpa transparansi, kepercayaan hanya tinggal nama. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan transparansi dalam good corporate governance? Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik, atau good corporate governance, GCG. Artinya, perusahaan wajib menyampaikan informasi yang jelas, akurat, jujur, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Transparansi bukan sekadar menyajikan data, tetapi menyampaikan kondisi yang sebenarnya agar tidak menyesatkan pihak luar seperti investor, auditor, dan publik. Dalam kasus Toshiba, prinsip transparansi ini justru diabaikan. Selama lebih dari 7 tahun, manajemen melebihkan laba hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Informasi penting disembunyikan, bahkan dari auditor internal mereka sendiri. Tanpa transparansi, laporan keuangan jadi alat manipulasi, bukan cermin kinerja. Akibatnya, reputasi hancur, manajemen mengundurkan diri, dan Toshiba kehilangan kepercayaan pasar. Transparansi bukan hanya soal menyampaikan data keuangan. Lebih dari itu, transparansi adalah tentang membangun dan menjaga kepercayaan. Dalam dunia bisnis modern, kepercayaan adalah aset terbesar. Ketika perusahaan bersikap terbuka dan jujur, stakeholder akan merasa aman untuk berinvestasi, bekerja, dan berkolaborasi. Sebaliknya, jika transparansi diabaikan, maka akan muncul kecurigaan, ketidakpastian, dan bahkan krisis kepercayaan. Lalu, kenapa transparansi sepenting itu? Mari kita lihat satu persatu. Bagi investor, transparansi artinya mereka bisa memahami kondisi keuangan secara objektif. Ini membantu mereka menilai risiko, memutuskan apakah layak berinvestasi, dan pada akhirnya membangun kepercayaan. Bagi karyawan, transparansi menciptakan kejelasan arah. Mereka tahu bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya, dan tidak bekerja dalam ketakutan atau asumsi. Ini juga bisa meningkatkan loyalitas pekerja. Dan bagi masyarakat, transparansi menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Misalnya, masyarakat ingin tahu apakah perusahaan bertanggung jawab secara lingkungan, membayar pajak, dan tidak melakukan praktik curang. Satu celah kecil dalam transparansi bisa menjadi awal dari runtuhnya sebuah korporasi. Itulah sebabnya transparansi bukan sekadar formalitas, tapi pondasi dari reputasi, kredibilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain, tanpa transparansi tidak ada kepercayaan, dan tanpa kepercayaan tidak ada reputasi. Untuk benar-benar memahami pentingnya transparansi, mari kita lihat lebih dekat pada salah satu kasus pelanggaran transparansi terbesar dalam sejarah bisnis modern, yaitu skandal Toshiba tahun 2015. Pada bulan Mei 2015, Toshiba mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal terhadap kesalahan pelaporan akuntansi. Tapi ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa.
Investigasi mengungkapkan bahwa selama lebih dari 7 tahun, Toshiba secara sengaja menggelembungkan laba perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Praktik ini terjadi di berbagai unit bisnis, mulai dari energi, semikonduktor, hingga proyek infrastruktur. Siapa saja dalang di balik kasus tersebut? Skandal ini melibatkan top manajemen Toshiba, termasuk Presiden Direktur saat itu, Hisao Tanaka, Wakil Presiden Norio Sasaki, dan CEO sebelumnya Atsutoshi Nishida. Mereka tidak secara langsung memerintahkan manipulasi, tetapi menciptakan budaya tekanan internal yang ekstrim. Pokoknya harus untung, tanpa memperhitungkan realitas operasional. Bagaimana mereka melakukan aksi tersebut? Ada beberapa teknik yang digunakan untuk memalsukan angka laba, antara lain, yang pertama, perusahaan menerapkan pengakuan pendapatan lebih awal dari seharusnya, sehingga terlihat seolah-olah pendapatan lebih besar. Kemudian, mereka menunda pencatatan biaya agar beban operasional tampak lebih kecil dari kenyataannya. Lalu digunakan pula metode akuntansi proyek yang dimanipulasi, seperti percentage of completion, untuk memperbesar estimasi laba. Selain itu, perusahaan juga menekan pemasok agar menunda penagihan, sehingga kewajiban yang seharusnya dicatat tidak muncul dalam laporan keuangan. Menekan supplier agar menunda penagihan, sehingga kewajiban perusahaan tidak tercatat. Lalu apa akibatnya? Akibatnya reputasi global Toshiba hancur, 8 petinggi perusahaan mengundurkan diri, saham anjlok, otoritas pasar Jepang menjatuhkan sanksi denda. Bahkan, perusahaan terpaksa menjual aset dan merestrukturisasi bisnis untuk menstabilkan keuangan. Skandal ini menjadi tamparan keras bukan hanya untuk Toshiba, tapi juga untuk Jepang, negara yang selama ini dikenal dengan budaya disiplin dan integritas bisnis. Apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya bukan sekadar kesalahan teknis akuntansi, tapi karena kegagalan sistematik dalam menerapkan transparansi sebagai prinsip inti good corporate governance. Auditor internal tidak didengar. Budaya perusahaan mendorong bawahan untuk menuruti atasan, bahkan ketika itu salah. Dan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, tidak berfungsi. Kasus Toshiba membuktikan satu hal penting. Transparansi bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi tentang membangun budaya kejujuran di seluruh tingkatan perusahaan. Ketika tekanan tidak diimbangi dengan integritas, kecurangan bisa dianggap biasa. Dan ketika suara karyawan yang jujur diabaikan, perusahaan kehilangan kontrol dari dalam. Transparansi adalah cermin. Kalau kita takut melihat pantulan aslinya, itu pertanda ada yang harus diperbaiki. Skandal Toshiba adalah pelajaran mahal, bukan hanya untuk para eksekutif, tapi juga untuk mahasiswa, akuntan, dan siapa saja yang peduli pada integritas bisnis. Dari semua yang telah kita bahas, satu hal yang paling penting untuk diingat adalah ini. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Dalam dunia bisnis yang makin kompleks dan terbuka, kepercayaan adalah mata uang yang paling bernilai. Tapi kepercayaan itu tidak bisa dibeli. Ia harus dibangun, dirawat, dan dibuktikan. Dan itu dimulai dari satu hal sederhana tapi krusial. Perusahaan harus jujur. Jujur pada karyawan, pada investor, pada publik, dan pada diri sendiri. Tanpa transparansi, good corporate governance hanya akan jadi slogan di atas kertas. Tapi dengan transparansi, sebuah perusahaan bisa tumbuh, dipercaya, dan bertahan di tengah krisis apapun. Jadi, kalau kita ingin menciptakan bisnis yang sehat dan beretika, transparansi bukan pilihan. Itu adalah keharusan.
Sekian berita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi berikutnya.